Perkenalkan, nama saya Erika Emanuela Sinipar dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan diplomasi, yaitu salah satunya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Nama perjanjian ini diambil dari nama lokasinya, yaitu kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Jakarta adalah tempat perjanjian Renville. Apa sih latar belakang dari perjanjian Renville? Latar belakangnya adalah perundingan Linggarjati pada tanggal 11-13 November 1946 menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS, yang diakui Belanda. Hasil perundingan ini disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan RIS sebatas Jawa dan Madura saja. Lalu Tugiono KS menyebutkan Belanda bahkan melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan agresi militer pertama. Agresi militer Belanda pertama membuat sebagian dunia internasional termasuk PBB melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. Inilah latar belakang dari Perjanjian Renville. Tokoh delegasi Perjanjian Renville. Yang pertama, delegasi Indonesia yaitu Amir Syarifuddin, Ali Sastromijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Jele Mana, Dr. Chontiklen, dan Nasrun. Lalu yang kedua, delegasi Belanda ada Van Vredenburg, ada Dr. Koch, ada Dr. Sumokil, dan ada Abdul Qadir Midjoyotmojo. Lalu yang ketiga, mediator dari KTN atau sebagai penengah, yaitu yang pertama ada Richard C. Kirby dari Australia mewakili Indonesia, lalu ada Frank Graham dari Amerika Serikat dari pihak netral, lalu yang ketiga ada Paul van Zenland dari Belgia mewakili Belanda. Berikut adalah hasil dari perundingan Perjanjian Renville. Yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Lalu yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Lalu yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Lalu yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Lalu yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi, yaitu yang disebut garis Van Mook. Lalu yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Lalu yang kedelapan, akan diadakan semacam referendum atau pemungutan suara untuk memutuskan nasib wilayah dalam RIS. Dan yang terakhir yang kesembilan, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dampak Perjanjian Renville bagi Indonesia. Dampaknya ternyata cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook. Lalu Belanda masih menguasai wilayah dengan hasil pangan dan sumber daya alam yang tinggi, dan Belanda masih terus mencegah masuknya makanan dan senjata pada wilayah perjanjian. Namun, ada juga dampak positifnya dari Perjanjian Renville, yaitu semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang dari Belanda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.